Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajat Hidayatullah. Iya. Ustadz ya. Saya manggilnya Ustadz aja ya, Ted. Ya. Boleh. Bentar, boleh, Ted. Saya pakai peci dulu lah. Pakai peci gitu biar samaan, biar kembar gitu. Siapa? Saya. Oh iya. Masa pakai topi nggak sopan dong? Oh, boleh. Ini udah mulai ini. Udah. Mulai dong. Udah mulai. Nih, saya udah pakai peci ini sekarang. Oh, oke, siap. Minum kopi juga. Soalnya Kopi. dimakan dong. Siap. Ini Sini, lanjut sini nah. aja, biar nggak menghalangi pandangan sampai. Oh. Oke. Itu aja bis ya. Siap. Kalau mau makan makan aja. Sambil makan nggak apa-apa. Iya. Atau ngerokok? Enggak kan? Oh, tidak ngerokok. Keren. Enggak ngerokok. Saya pakai peci nih Tat sekarang. Oh, samaan ya, biar sama. Iya biar samaan terus. Oke. Saya tuh kadang gitu Tat, suka nggak percaya diri gitu kalau deket sama sampean gitu. Saya pengen samaan biar Bersama. biar sama gitu, biar pede aja gitu. Penyebabnya kira-kira tuh orang yang nggak pedean tuh apa gitu Tat? Menurut sampean gitu? Menurut saya ya, orang yang gak percaya diri itu Iya. ya memang semuanya itu tergantung kembali lagi ke manusianya ya, kembali lagi ke orang tersebutnya. Mungkin karena bisa juga karena pergaulan. Pergaulannya kenapa? Dia nggak percaya diri itu mungkin karena teman-temannya itu, Bully. iya bisa jadi. Bisa jadi Jadi gitu ya. dia itu akhirnya jadi kurang percaya diri. Jadi kurang apa namanya? Oh saya juga bisa nih seperti ini. Jadi aslinya biar ya gimana ya, kalau percaya diri sendiri itu bisa jadi bawaan dari orangnya juga. Gen. Iya, bisa Dari jadi. emang dari kecilnya tuh dia tuh emang nggak tahu malu Iya. gitu. Mungkin apa namanya dari kecilnya itu bisa jadi jarang main sama teman-teman. Akhirnya ketika main itu kaget. Kita main Pak. Oh jadi nggak percaya diri Jadi akhirnya. kurang gitu. percaya diri akhirnya untuk kalau membuat percaya diri sendiri itu aslinya bisa sih. Iya, caranya gimana latihannya gitu? Biar pede gitu. Biar pede itu, tapi dalam konteksnya itu apa dulu ya? Iya. Konteksnya itu misalkan dalam hal apa berpidato atau dalam hal bermain itu ada konteksnya beda-beda. Kalau misalnya dalam pergaulan lah, misalnya dalam pergaulan lawan jenis lah gitu, cowok atau cewek gitu, Ya. ketika mereka berinteraksi dengan lawan jenis gitu, biar pede gitu, gimana Tat? Biar pede dengan berinteraksi dengan lawan jenis ya. Iya, ya berinteraksi kan bisa jadi cuma apa namanya, Ngobrol, ya teman kerja gitu, teman atau iya. iya gitu. Iya. Dengan batas tertentu gitu ya. Iyalah pasti Oh, ada iya, batasan-batasan. Tapi kan kalau yang nggak percaya diri itu biasanya Minder kelihatan sendiri. banget minder. Iya, minder sendiri. Ngejauh ya, biasanya ngejauh. Iya, nggak mau. Tapi sebelum mendekati dengan lawan jenis, latihan dulu dengan sesama jenis itu. Maksudnya ini latihan apa nih? ini maksudnya latihan ini. Sebelum kita berani berbincang-bincang dengan, misal kita kan laki-laki tuh. Iya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan perempuan, itu kita latihan berbincang-bincang dulu, latihan mengakrabi sama sesama lelaki, akrabin dulu tuh sama laki-laki. Iya, sama antara pergaulannya laki-laki. sendiri lah Iya. gitu, sama lingkungannya gitu. Karena kalau mau sama laki-laki aja nggak akrab, apalagi sama lawan jenis itu, sama perempuan. Tapi ada nggak orang yang sama laki-laki nggak akrab, tapi dia tuh lebih akrabnya sama yang perempuan-perempuan gitu? Oh, ada. Itu ada yang kayak gitu. Ada. Sampean termasuk yang mana? Saya insya Allah akrab kedua-duanya. Oh, sampean seimbang. Seimbang. Oh. Jadi ke laki-laki ya iya, ke Sampean perempuan tuh iya. gini, sampean ngaku aja gitu. Kalau dalam pergaulan misalnya dengan laki-laki atau dengan perempuan atau dengan siapapun gitu, sampean tuh termasuk orang yang percaya diri atau enggak? Ini jujur ya? Iya. Ya lumayan. Jadi tidak terlalu percaya diri. Tapi agak percaya diri. Iya, Ya. tapi kayaknya sampean tuh Kelihatan. lebih banyaknya yang percaya diri kan? Ya, kelihatan sama orang lain mungkin kelihatannya kayak Iya, percaya diri. percaya diri banget gitu. Aslinya itu Dan tapi sampean tuh ketika bergaul sama teman kerja atau sama teman-teman yang lain, teman kuliah, sampean masih kuliah? masih. Wis, keren. Masih. Hah, itu yang bikin sampean minder tuh apa? Yang bikin saya minder ketika bermain tuh. Ya, ketika bergaul di luar lah gitu. Oh ya, kalau di luar itu
dalam kehidupan sosial sampean? Kadang ya. Iya, yang bikin sampean minder gitu. Ya kalau dari materi tidak sih. Kalau materi kita cukup. Materi beda gitu. ya cukup. Sampai nggak khawatir lah gitu ya. Ya nggak terlalu. Cuma ketika ada orang lain melebih-lebihkan. Misalnya memanggilnya, misalkan manggilnya bos, oh, manggilnya apa? Padahal saya ngerasa ya biasa saja. Biasa saja. Oh. Jadi ngerasa timbul sendiri tuh, wah, Iya. biasa aja. Tapi mereka nggak tahu, ngiranya ini iya. itu. Mungkin karena ya nggak tahu itu, mungkin karena kelihatannya tapi saja. Kan enggak, tapi kan biasanya orang manggil bos itu cuma sapaan akrab aja. Misalnya, hey bro gitu. Oh iya. Halo bos. Tapi kadang tuh dalam pergaulan sendiri. Iya. Kalau dalam pergaulan tuh misalkan lagi kumpul-kumpul sama anak-anak kampus ya. Iya. Itu kalau perkumpulan saya itu yang milihnya itu yang agak jauh dari rokok gitu. Karena saya sendiri jauh kan dari rokok. Ya, karena saya sendiri kan nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Jadi sampean pilih-pilih temen yang nggak ngerokok juga. Aslinya nggak pilih-pilih sih. Nggak pilih-pilih, cuma tapi tiba-tiba akhirnya banyak orang yang deketin yang ternyata bukan perokok juga. Bukan perokok juga. Tapi kalau sampean misalnya deket sama temen yang perokok gimana? Biasa aja. Cuma ya sedikit agak gimana gitu. Iya, terganggu gitu. Kadang kalau kelamaan ngerasa terganggu. Kalau kelamaan serasa terganggu, tinggal PR-nya kita itu bikin biar si perokok itu merasa gak enak ketika merokok depan kita gitu. Nah, caranya gimana? Kalau nih misalnya ya saya ngerokok gitu. Misalnya saya ngerokok depan sampean, terus sampean tuh udah merasa keganggu gitu. Sampean gimana? Untuk awal-awalnya sih kita ngomong aja langsung gitu atau? Ngomong aja, perkenalan aja, maksudnya aslinya itu saya tuh nggak kuat misalkan ketika depan asap. Nanti kelamaan bikin tuh orang itu agar orang itu tuh sadar diri. Nah kemudian dia ngerasa nggak enak sendiri, berbalik deh, malah dia yang nggak enak ketika mau ngerokok izin dulu ke kita dan lain sebagainya. Iya, Ini bisa seperti itu. Jadi selama ini sampai ngelihat saya ngerokok tuh nggak seneng ya? Ya senangnya senang. Kita ketika itu tidak boleh berlebihan. Ngerokok. Pernah sih, pernah. Ya pernah tahu lama. Ya udah lama. Saya kan udah nggak ngerokok sekarang. Iya, padahal guru-guru juga yang teman-teman kerja itu saya kira itu hampir semuanya nggak berokok, ternyata ngerokok, tapi mereka bisa menempatkan itu, menempatkan tempat sesuai dengan tempatnya gitu. Iya. Saya sekarang udah nggak ngerokok, Iya sekarang. Nggak tahu nanti. Nanti nggak tahu ketika sudah selesai nggak tahu. Sudah. Sekarang ya karena lagi berhenti dulu tadi baru habis ya kan. Ya. Jadi berhenti sejenak gitu. Berarti sampean tuh gitu ya. Kalau ada yang merokok, terus sampean tuh nggak langsung menegur gitu ya, tapi lebih. Nggak, kita tahan dulu. Iya, kalau sampean tuh nggak kuat gitu, Kak. Iya, kenapa nggak ditegur langsung aja gitu? Kalau nggak ditegur itu juga nggak enak karena itu haknya dia juga. Iya, berarti sampean memikirkan perasaan orang lain juga ya? Iya juga, karena mengkaji rasa juga itu penting. Iya betul. Jadi nggak harus kita nggak suka kita langsung buka, kita langsung langsung gitu. Iya. Harus kita tunggu dulu step by step. Ada step-stepnya. Ada stepnya. Dan saya gini, selama saya kenal sampean gitu ya, saya itu punya satu kesimpulan atau punya satu satu kalimat buat sampean gitu. Nah, apa itu? Sampean di mata saya itu, saya menilai sampean bagaimana gitu. Itu saya saya rangkum dalam satu kalimat aja gitu. Saya itu melihat sampean itu seorang pria yang tidak punya masalah dengan masa lalunya sendiri dan sampean tidak khawatir dengan masa depan. Iya, saya ngelihatnya karena setiap saya ngelihat sampean tuh pembawaannya bahagia terus gitu. Kelihatannya ya? Iya, kelihatannya itu. Kelihatan sama orang lain itu kadang menilai saya kayak nggak pernah sedih, kayak pernah punya masalah gitu. Iya betul. Tapi sebenarnya punya masalah. Sebenarnya pasti punya. Yang namanya kehidupan itu pasti punya masalah. Iya, tapi sampean pintar menyembunyikannya gitu. Karena memang aslinya sih dari situ. Jadi kita itu kadang harus kelihatan bahagia di mata orang lain aja. Karena kalau kita itu kalau surur ke orang lain itu membuat bahagia orang lain itu juga kan sedekah juga. Terus kita itu gimana caranya biar orang lain bahagia? Nah, tapi kitanya juga harus kelihatan bahagia. Oh gitu. Jadi mau bikin orang lain bahagia tapi kitanya cemberut terus misalkan tuh. Iya, gimana orang lain mau gimana mau orang lain terhibur gitu kan. Tapi sebenarnya gini, manfaatnya apa sih menyembunyikan kesedihan kita gitu? Manfaatnya apa? Padahal kan harusnya kalau kita sedih tuh kita bisa kan cerita-cerita ke teman gitu biar lega gitu. Aslinya ketika udah rasa sedih itu nggak terbendung tuh. Iya.
itu kita cerita sama teman. Tapi Boleh kita gitu? iya bisa saja cerita, tapi cari temannya itu yang benar-benar bisa menjaga rahasia gitu. Bisa menjaga rahasia. Cerita kita. Yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Enggak semuanya teman itu dijadikan teman curhat. Enggak bisa. Enggak semuanya bisa gitu ya. Semuanya bisa. Biasanya tuh ya sama sampean biasanya enggak bisa, tapi sama teman yang lain tuh bisa gitu. Kadang gitu ya. Iya, beda-beda ya. Beda-beda. Tergantung kepercayaan juga kita percayanya gimana gitu ke anak ini tingkatnya seberapa. Jadi deteksi dulu kira-kira tuh. Iya, harus kenal lah pokoknya sampai kita tuh benar-benar percaya ke orangnya gitu ya. Iya, enggak semuanya harus di ini karena sampean punya teman yang buat curhat. Kalau saya tidak terlalu atau emang sebenarnya sampean tuh enggak banyak masalah yang sedih-sedih. Kalau masalah sedih itu seringnya itu ya dipendam sendiri dulu. Kalau selama nanti masih kuat gitu, selagi masih kuat ya dipendam aja. Iya, dipendam aja. Ya, tapi sampean tuh punya nggak teman yang buat curhat gitu? Ada nggak? Ada sih, ada. Ada di sini? Tapi nggak terlalu begitu. Sampai dalam-dalamnya. Enggak. Mungkin jadi, nanti sampean tuh bisa cerita kesedihan yang sampai dalam-dalam banget tuh kalau sudah membuat keluarga yang baru itu. Iya, kalau sudah menikah. Iya. Kapan nanti mau menikah kapan? Pengennya sih rencananya ya. Kalau dapat restu dari orang tua, terus dapat dukungan dari teman yang lain dan abah ibu dan lainnya, tuh pengennya itu sekitar 3 tahun lagi. Masih lama ya? Iya, karena pengennya itu umur 25 itu. Berarti sampai sekarang 20. Saya itu terinspirasi. Sama berarti sekarang 22? 22. Saya terinspirasi itu sepantaran dong sama saya? Tidak dong. Tidak dong. Ini saya boleh cerita dikit ya. Yang itu tuh kenapa kok aslinya saya pengen nikah itu umur 25 tuh? Ini kenapa? Saya terinspirasi dari cerita kan sejarah itu sejarah Nabi ketika Nabi belajar. Nah, saya dengar tuh dari guru saya katanya Nabi itu kan nikah itu umur 25 tahun. 25 tahun. Nah, ini setelah saya mendengar itu saya nggak tahu tuh. Pengen aja itu nikah umur 25. Dan cuma di usianya aja 25, tapi nggak pengen menikahi janda usia 40 tahun. Tidak. Lah kenapa? Sunnah lo berarti. Karena saya juga punya prinsip. Saya pengen punya prinsip itu istri itu yang lebih muda. Prinsipnya berarti berbeda dengan Iya. Berarti berbeda sama Kita jangan terlalu membahas itu ya. Lah iya lo sampean yang bilang. Kita mau meniru, tapi kan nggak harus semuanya meniru Nabi gitu. Maksudnya kita kalau harus semuanya plek sama. Berarti nggak harus plek banget lah. Harus ngeplek banget, milah-milih juga ya. Iya betul. Jadi cari kesimpulan yang tengah-tengah aja, yang biasa. Yang menguntungkan diri sendiri kayaknya. Oke, seru kayaknya. Tapi podcastnya itu nggak bisa lama-lama tuh, bro. Harusnya seru ya. Nanti saya bikin part 2-nya lah sama sampean. Sampean tuh seru loh diajak ngobrol. Pantesan sampean diajak podcast tuh setahun tahu nggak? Saya ngajak sampean tuh udah setahun. Ini baru kelakon hari ini. Baru bisa ya? Baru bisa. Jadi undangan nanti dari dulu. Mulai hari ini tuh seminggu sekali ya. Setiap hari Selasa nih. Setiap hari Selasa? Iya. Seminggu sekali lah. Ya jadwal. Kayaknya seru gitu, Kak. Sampean tuh enak ngobrolnya, padahal bilangnya saya nggak pede depan kamera, pede banget. Iya, nggak biasa pede tuh, nggak biasa pede ya. Pede-pede aja lah nanti. Iya, cuma biasa ya. Karena kita itu nggak harus semuanya itu diperlihatkan secara nyata. Iya, misterius sekali sampean berarti. Jadi berarti ya nanti kapan-kapan kita bahas sesuatu gitu ya bareng sampean. Kayaknya seru ya, menguak apa gitu ya, misteri. Iya, boleh. Kayaknya sampean ngefan banget sama Gus Samsudin itu. Bukan enggak. Saya lebih ngefasnya itu ke Kang Ujang Bustami itu. Ke Kang Ujang Bustami. Kenapa? Udahlah kita bahas kapan-kapan wis ya. Bahas kapan-kapan ini boleh. Cukup segini dulu gitu. Siap. Oke, terima kasih. Saya sangat nggak bisa ngomong itu. Saya senang sekali kedatangan sampean tuh, saya senang banget gitu. Terima kasih ya sudah mau kesini gitu. Sama. Iya, oke. Sampai jumpa di podcast part selanjutnya. Iya, di part selanjutnya. Dan di podcast saya selanjutnya gitu dan. Ngobrolnya nggak bakalan berhenti ya, Pak. Iya, makanya ini nggak tahu udah berapa menit. Jadi gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean kok beda sekali di depan kamera, bisa keren banget, cool gitu. Latihan ya? Enggak.